Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yerian Ahmad Wanju, NIM 2018-1923. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan tugas perencanaan angkutan umum dengan dosen pengampu Bapak Rifki Aldila Primasworo STMT. Topik pembahasan ada 6. Yang pertama, secara angkutan umum. Yang kedua, konsep dasar angkutan umum. Yang ketiga, penentuan traik, terminal, dan halte. Yang keempat, parameter dan analisa tingkat pelayanan angkutan. Yang kelima, desain, analisis halte dan terminal. Yang keenam, konsep dan tarif angkutan umum. Yang pertama, sejarah angkutan umum. Pengertian angkutan umum. Angkutan umum adalah kendaraan umum yang mengangkut barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa. Contoh beberapa gambar di bawah ini dari angkutan umum. Secara angkutan umum dan perkembangan. Sarana angkutan sejak zaman dahulu telah diciptakan manusia dari yang paling sederhana berupa alat angkut yang digerakkan oleh manusia dan hewan, maupun dengan menggunakan alat penggerak yang lebih modern berupa mesin uap, sampai pada akhirnya manusia dapat menciptakan alat angkutan dengan menggunakan alat penggerak berupa mesin yang lebih canggih. Tujuan manusia menciptakan sarana transportasi atau alat angkutan tiada lain adalah untuk memudahkan dan membantu pergerakan baik orang maupun barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Di bawah ada ini contoh gambar angkutan umum dalam perkembangan transportasi dari masa ke masa. Yang kedua, konsep dari angkutan umum dibagi dua, peraturan atau undang-undang. Yang kedua, aspek teknik. Pertama, peraturan undang-undang. Undang-undang ini dilihat bahwa lalu lintas dan angkutan yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan. Secara lebih spesifik dari undang-undang tersebut, pasal-pasal yang mengatur angkutan umum dan angkutan massal adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasal 5 ayat 1 dan 2, yang kedua pasal 138 ayat 1, yang ketiga pasal 139 ayat 4, yang keempat pasal 158 ayat 1 dan 2, yang kelima pasal 185 ayat 1, yang keenam pasal 197 ayat 1. Dua, konsep pelayanan angkutan kota. Mengembangkan diri dengan sesuai peran dalam menunjang perkembangan kota. Sektor transportasi angkutan kota harus dapat mengikuti perkembangan dari faktor-faktor yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kegiatan transportasi. Adapun tujuan utama keberangkatan angkutan kota adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang lebih aman, cepat, murah, dan nyaman, dan lebih layak bagi masyarakat. 3. Penentuan traik, terminal, dan halte yang dilihat dalam perencanaan angkutan umum. Yang pertama, pemerintah sebagai regulator. Yang kedua, operator. Yang ketiga, masyarakat. Yang keempat, DPR. Beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan angkutan antara lain: 1. Teknik, 2. Ekonomi, 3. Lingkungan, 4. Sosial. Contoh perencanaan angkutan umum secara teknik di daerah perkotaan berbeda dengan daerah pedesaan dari sisi 1. Sesuai. Yang kedua, ukuran armada. 3. Rute dan lain-lain. Perencanaan rute angkutan umum perkotaan. Perencanaan rute adalah perencanaan awal dalam perencanaan angkutan umum. Dalam perencanaan ini perlu diperhatikan
1. Waktu tempuh maksimal. 2. Ketersinggungan antara rute. 3. Perbandingan waktu tempuh antara jarak dari zona asal ke zona tujuan melalui rute yang direncanakan dengan shortest path. Yang keempat, jenis rute. Perencanaan terminal dan tempat henti. Persyaratan umum tempat henti berada di sepanjang rute angkutan umum atau bis, terletak pada jalur perjalanan kaki dan dekat dengan fasilitas penjalan kaki, diarahkan dekat dengan pusat kegiatan atau pemukiman, dilengkapi dengan lampu petunjuk, tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Itu seperti stasiun. Tempat henti parkir. Di tempat-tempat tertentu perlu disediakan tempat henti terpadu untuk beberapa trayek, tempat perpindahan penumpang. Bila diperlukan kesediaan fasilitas parkir yang dikelola secara strategis, jarak maksimal terhadap fasilitas penyeberangan pejalan kaki atau tempat tujuan utama adalah 100 meter. Jarak minimal tempat henti dari persimpangan adalah 50 meter atau tergantung dari panjang antrian. Jarak minimal dari suatu gedung seperti rumah sakit, tempat ibadah yang membutuhkan ketenangan adalah 100 meter. Seperti yang kita lihat pada gambar halte. Yang keempat, parameter dan analisis tingkat pelayanan angkutan. Yang pertama, angkutan umum. Penumpang dengan menggunakan angkutan umum adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum yang dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar. Yang kedua, pada angkutan umum massal, biaya angkutan menjadi beban tanggungan bersama sehingga sistem angkutan umum menjadi sistem efisien karena biaya angkutan menjadi sangat murah. Selain itu, penggunaan jalan pun relatif efisien karena angkutan umum, apalagi bersifat massal, seperti pengangguran jumlah kendaraan lalu lintas di jalan. Hal ini sangat berkaitan dengan pengendalian lalu lintas. Pelayanan angkutan umum di Indonesia. Pelayanan dapat dibedakan dalam 3 kategori utama, yaitu 1. Angkutan antar kota. Yang kedua, angkutan perkotaan, angkutan pedesaan. Angkutan massal dengan bus mempunyai beberapa keuntungan antara lain: mengurangi beroperasi kendaraan pribadi di jalan dan melayani penumpang cukup dekat ke asal dan tujuan perjalanan. Mudah menambah atau mengurangi kuantitas kesediaan layanan. Mudah menambah atau mengurangi atau mengubah lalu lintas pelayanan untuk memenuhi permintaan. Trayek pelayanan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum yang pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan tetap maupun tidak terjadwal. Dari definisi ini terungkap perbedaan pengertian antara trayek dan lintasan. Titik berat trayek adalah pada asal dan tujuan, sedangkan lintasan menunjukkan pada ruas jalan yang dilalui kendaraan umum yang melayani trayek yang bersangkutan. Lintasan adalah rute, jadi satu trayek dapat menawarkan lebih dari satu rute. Tugas pengelola sistem transportasi adalah menentukan keinginan pengguna jasa dengan ketersediaan moda angkutan dengan segala atribut pelayanan, agar tercapai sistem transportasi yang efektif dan efisien dalam batas biaya yang wajar agar maupun berperan secara sebagai urat kehidupan perekonomian, sosial, budaya, politik, dan angka. Sistem transportasi efektif. 1. Kompetitif mencukupi. 2. Terpadu. 3. Tertib. 4. Cepat dan teratur. 5. Cepat dan lancar. 6. Aman dan nyaman. Sistem transportasi efisien. Biaya terjangkau, beban publik rendah, kemanfaatan tinggi. 5. Desain, analisa halte dan terminal. Definisi dan fungsi terminal secara umum. Terminal adalah merupakan tempat awal dan akhir operasi
transportasi atau traik. Terminal adalah tempat pergantian moda atau rute. Fungsi terminal secara umum adalah tempat memuat penumpang atau barang ke atas kendaraan, transportasi atau sebaliknya. Tempat penumpang dari waktu tiba sampai waktu berangkat. Kemungkinan menyimpan dan menyimpakan barang yang akan diangkut, menyimpan kendaraan atau memelihara serta menentukan tugas selanjutnya. Tempat pengumpulan penumpang serta barang dalam ukuran ekonomis. Beberapa contoh tempat pemberhentian angkutan umum: terminal udara, stasiun kereta, pelabuhan laut, terminal bus. Fasilitas yang ada dalam terminal barang: ruang pengobatan, kantor pos, kantor pengelola terminal, ruang ibadah. Adapun komponen yang perlu diperhatikan dalam menentukan luas atau besarnya fasilitas terminal. Kebutuhan ruang untuk barang tergantung jumlah volume barang yang dilayani di terminal. Manusia, awak kendaraan, dan pengelola terminal. Yang berikut kendaraan meliputi parkir truk di area platform, di area pergudangan, parkir mobil penumpang, parkir truk untuk menunggu kesempatan bongkar muat. 6. Konsep dan tarif angkutan umum. Arti luas: tarif adalah pengorbanan sumber daya yang diukur dalam satuan uang yang telah menjadi dan kemungkinan akan terjadi belum terjadi. Untuk tujuan tertentu. Arti lebih sempit: tarif adalah pengorbanan sumber daya yang dilakukan untuk memperoleh manfaat. Konsep biaya. Biaya merupakan faktor yang menentukan dalam transportasi untuk menetapkan tarif atau kontrol agar dalam pengoperasian mencapai tingkat efektif dan efisien. 1. Biaya sebagai dasar penentuan tarif jasa transportasi. Tingkat tarif transportasi didasarkan pada biaya pelayanan yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. 2. Biaya dan modal operasional. Biaya modal dan biaya operasional. 3. Biaya tetap dan biaya variabel. 4. Biaya kendaraan. 5. Biaya gabungan. Biaya operasional kendaraan: semua biaya total yang digunakan untuk keperluan produksi jasa angkutan yang disediakan oleh penyedia jasa. Biaya tetap: biaya yang tidak bergantung pada perubahan produksi, bahkan bila untuk sementara produksi dihentikan. Biaya tetap ini harus dikeluarkan dalam jumlah yang sama. Pergantian harga dan tarif dari dua sisi kepentingan: operator, harga dari jasa yang diberikan dalam penyediaan jasa transportasi; pengguna, biaya yang harus dibayarkan dan dikeluarkan untuk jasa yang terpakai. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan dan kemampuan orang untuk bayar. Menurut Miura Mr. Comic, ada 9 faktor yang mempengaruhi kemampuan untuk membayar, yakni: 1. Efek kualitas barang, keunikan barang, presentasi pengeluaran, karakteristik pengguna, pengaruh lingkungan, gaya, perbandingan dengan harga lain, penelitian atau pedagang pengguna. Memilih metode penetapan harga, yaitu mempertimbangkan ada 3, yaitu biaya, pesaing, dan konsumen. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.